Mitra Muslim, malam hari ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat muda. Dialah Abdullah bin Abbas, lautan ilmu tak terbatas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu atau putra dari paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Namanya Abdullah karena Abdullah itu adalah nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah. Ada hadis yang berbunyi inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah sukai itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Banyak sekali beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang dinamakan Abdullah. Bahkan salah satu putra Rasulullah SAW sendiri namanya Abdullah, ya. Putra dari Siti Khadijah itu bernama Abdullah, ya. Putra terakhir Abdullah. Dan uh, Abu Talhah dan Ummu Sulaim punya anak dan anak itu dinamakan oleh Rasulullah Abdullah. Dan Asma binti Abi Bakar yang merupakan istri dari Zubair bin Awam, ya, ketika melahirkan di Kuba. Jadi ketika mereka sampai di Kuba itu Asma binti Abi Bakar, yaitu istri dari Zubair bin Awam itu melahirkan seorang anak laki-laki dan kemudian dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Jadi banyak sekali nama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zaid yang mimpi tentang adzan, ada Abdullah bin Rawahah yang juga salah seorang anak muda yang sangat heroik sekali di setiap peperangan, dan beliau juga meninggal dunia dalam keadaan syahid, ya. Ya, suatu saat akan kita ceritakan juga. Banyak sekali nama Abdullah sehingga uh, kalau saya dulu waktu kuliah itu Mas Ridwan, itu nama orang Arab itu kan simpel-simpel, ya, singkat-singkat. Nama sahabat, nama rawi-rawi itu kan singkat-singkat. Ya, tapi yang membuat kita bingung itu binnya. Nah, itu tadi. Ada sahabat itu banyak yang namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Rawaha, ada Abdullah bin Zaid, dan banyak sekali, ya, nama Abdullah itu banyak sekali karena memang ini nama yang sangat spesial dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas ini kalau secara nasab dia adalah sepupu Rasulullah, ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah dan Rasulullah, atau Abdullah bin Abbas dan Rasulullah ini satu mbah, ya. Satu mbah, satu kakek meskipun beda nenek. Ya, satu kakek meskipun beda beda nenek, tapi satu kakek terus sampai uh, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai kemudian ke atas itu sama dengan nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini seperti kita ketahui atau tadi yang sempat di-spill oleh Mas Ridwan, sahabat yang sangat muda sekali. Sangat muda sekali. Ada yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas ini lahir ketika hijrah, di tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal hijrah. Jadi tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah wafat umurnya dia kurang lebih 10 tahun. Dia sendiri mengatakan, Abdullah bin Abbas sendiri dalam satu riwayat yang kemudian dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan juga dalam kitab Sirah A'lamun Nubala, disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu asyra sinin. Wa ana ibnu asyri sinin. Saya ketika Rasulullah wafat saya itu usia saya 10 tahun.
Ya, meskipun ada satu riwayat yang ini sangat dikuatkan oleh para ulama sirah bahwa Abdullah bin Abbas itu lahirnya 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Abbas ini lahir ketika 10 tahun setelah kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Berarti ketika Rasulullah itu wafat, usia dia masih sangat muda sekali, sangat belia sekali, yaitu 13 tahun. Jadi Abdullah bin Abbas ini dalam satu keterangan ya, bahwa Abdullah bin Abbas lahir ketika Rasulullah SAW itu diembargo oleh orang-orang Mekah, diisolasi oleh orang Mekah, dan beliau bersama keluarganya dan beberapa pengikutnya, yang satu keluarga dengan Rasulullah itu tinggal di Sya'ib. Sya'ib itu sebuah lembah, ya. Lembah yang mereka tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang Mekah lainnya, tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah dengan orang Mekah, sehingga betul-betul dibatasi sekali. Dan itu selama 3 tahun. Tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian. Di saat itulah, ya, di masa-masa Rasulullah SAW di embargo atau diisolasi oleh orang-orang Mekah, kafir Mekah, Abdullah bin Abbas ini lahir. Dan ketika Rasulullah SAW beritahu tentang kelahiran Abdullah bin Abbas ini, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la'allallahu an yubayyidha wujuhana bi ghulam. Ya, semoga Allah memutihkan wajah-wajah kita dengan anak ini. Maksudnya memutihkan, membuat kita ini bahagia, membuat kita ini semangat, membuat kita ini senang, ya. Dan betul, tidak lama setelah Abdullah bin Abbas ini lahir, lalu perjanjian itu, undang-undang atau peraturan tentang bahwa Rasulullah dan beberapa keluarganya ini diembargo, diisolasi, tidak boleh berinteraksi sama sekali, ini kemudian dibatalkan oleh orang-orang Mekah. Dan itu sudah ini ya, kalau kisah itu sangat panjang sekali. Inilah lahir Abdullah bin Abbas. Jadi pendapat yang apa namanya, yang sangat kuat bahwa Abdullah bin Abbas itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Abdullah bin Abbas ini juga mengatakan, "Wulidtu qabla al-hijrah bi 3 sinina wa nahnu fi bisy'bi wa tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 13 sanah." Ketika Rasulullah di Sya'ib itu, saya lahir dan Rasulullah wafat, usia saya 13 tahun. Di usia yang sangat belia itu, Abdullah bin Abbas ini memang, Abbas ini punya anak dari Ummul Fadl, ya, Ummul Fadl yang bernama Lubabah bintul Harith. Jadi ibunya Abdullah bin Abbas, yaitu yang bernama Lubabah bintul Harith al-Hilaliyah, ini adalah saudaranya istri Rasulullah yang bernama Siti Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Jadi nanti Mas Ridwan, Abdullah bin Abbas ini ketika pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, ini sering sekali tidur di rumah Rasulullah. Di rumah salah satu istri Rasulullah yang bernama Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah. Kenapa? Karena dia adalah bibinya. Jadi bibinya. Jadi ya itulah salah satu alasan kenapa Abdullah bin Abbas mempunyai ilmu yang sangat banyak sekali. Usianya muda tapi banyak ilmunya karena memang dia tinggal di rumah Rasulullah. Dia sering menginap di rumah istri Rasulullah SAW yang juga merupakan bibi dia, yaitu Siti Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah. Abbas ini punya 10 anak. 10 anak laki-laki semua. Jadi Mas Ridwan, di surat Asy-Syura, ya, di surat Asy-Syura itu ada ayat yang memang anak itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apakah anak itu laki-laki, apakah anak itu perempuan. Jadi Abbas ini punya anak 10 laki-laki semua. 10 laki-laki semua. Jadi Abdullah ini 10 bersaudara, ya, berarti ya. Abdullah ini 10 bersaudara. Dia merupakan anak
Anak kedua, ada Fadl, Abdullah, Ubaidillah, Ma'bad, Qusam, Abdurrahman, Katsir, Harith, Aun, dan Tamam. Jadi 10 anaknya laki-laki semua. Jadi ya namanya manusia itu memang bisa bisa apa? Ikhtiar ya. Misalnya pengen punya anak perempuan dengan tips dari dokter seperti seperti ini, pengen punya anak laki-laki, tapi pada ujungnya nanti yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surat Asy-Syura ayat ke 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Milik Allah kekuasaan langit dan bumi. Allah menciptakan apapun semau Allah. Allah memberi kepada siapapun yang Allah kehendaki hanya anak perempuan saja. Dan Allah juga memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki hanya anak laki-laki saja. Tidak ada kan yang anak orang itu yang anaknya 3 perempuan semua. Bahkan 6 7 perempuan semua gitu kan. Ada yang dia anaknya laki-laki semua gitu kan. Bahkan ini seperti seperti Abbas ini 10 laki-laki semua. Au yuzawijuhum dzukuranan wa inatha. Atau Allah juga memberikan kepada yang Allah kehendaki anak laki-laki juga perempuan. Atau wa yaj'alu man yasha'u aqima. Atau Allah menjadikan sebagian orang yang Allah kehendaki, Allah inginkan itu aqimah. Mohon maaf, tidak punya anak. Jadi ada orang yang dia sudah berusaha tapi ternyata tidak punya anak. Tapi ingatlah bahwa ayat ini ditutup sangat cantik sekali. Innahu alimun qadir. Sungguh Allah lah yang maha alim, mengetahui. Qadir yang maha berkuasa. Jadi Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita semua. Jadi Abdullah bin Abbas ini 10 bersaudara. Dia anak kedua ya. Dia anak kedua. Untuk perjalanan hidup Abdullah bin Abbas, dia lahir di Mekah ya, 3 tahun sebelum hijrah, dan dia tetap berada di Mekah. Ada beberapa riwayat, termasuk riwayatnya Abu Rafi' yang ditulis dalam beberapa kitab sirah, seperti di kitab Ar-Rahiqul Maktum juga disebutkan, bahwa sebetulnya Abbas bin Abdul Muthalib itu sebelum peristiwa Perang Badar, Abbas ini sudah masuk Islam sebetulnya. Tapi dia menyembunyikan keislamannya dan dia mukrah, dia terpaksa untuk ikut Perang Badar melawan orang Islam. Melawan orang Islam. Sehingga nanti Abbas ini tertawan ya, tertawan. Jadi sebetulnya kata Abu Rafi' di situ yang juga merupakan sahabat Rasulullah SAW, pelayannya Abbas bin Abdul Muthalib, Abbas sebetulnya sudah masuk Islam, termasuk dengan keluarganya, Ummul Fadl dan Abdullah, anak-anaknya juga masuk Islam. Hanya saja tidak bisa hijrah, ya, tidak bisa hijrah dan termasuk minal mustad'afin. Namun ketika tahun 8 dan itu sebelum Fathu Makkah, Abdullah bin Abbas ini hijrah bersama ayahnya, ya, bersama ibunya. Namun ternyata di tengah jalan Abdullah bin Abbas dan ayahnya Abbas ini bertemu dengan Rasulullah saat Rasulullah perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan Fathu Mekah, untuk membebaskan kota Mekah. Ketemu di daerah namanya Bil Juhfah. Dan kemudian sama-sama berangkat kembali lagi ke Mekah, berarti nggak jadi ke Madinah, kembali ke Mekah untuk yaitu tadi melaksanakan pembebasan kota Mekah. Dan kemudian setelah itu baru Abdullah bin Abbas ini hijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Sebelum kita ke keilmuan Abdullah bin Abbas, Mas Ridwan, kita lebih coba kita membahas dulu tentang fisiknya beliau ya. Jadi kalau dalam bahasa kitabnya yang saya baca ini, kana radhiyallahu anhu wasiman jamilan madidal qamah
kamilal aqli, dzakiyan nafsi, min rijalil kamal. Abdullah bin Abbas itu orang yang ganteng sekali. Jadi wasiman, jadi jasiman, qasiman, wasiman. Itu ungkapan orang Arab yang tidak bisa lagi kita mengungkapkan orang ini saking gantengnya. Kalau bahasa Jawanya itu guanteng gitu dan ono guanteng gitu. Iya, saking guanteng gitu. Ganteng sekali. Madidal qamah, badannya itu tinggi, ya, tinggi besar, tinggi dan kamilal aql, cerdas sekali. Cerdas sekali. Jadi dia punya punya apapun dia. Jadi, karena abyad, dia berkulit putih, tawilan, tinggi. Jadi jasiman wasiman sabihal wajhi. Jadi sabihal wajhi itu bahasa kita itu wajahnya itu selalu glowing. Selalu glowing, selalu bercahaya, selalu menyenangkan ketika dipandang gitu ya. Bahkan banyak sekali murid-murid Abdullah bin Abbas, para tabi'in ini, ya, para tabi'in, ada Ibnu Jurayj, ada Ibnu Jurayh, kemudian Atha Ibnu Abi Rabah, itu uh, mereka mengatakan bahwasanya kunna julusan ma Atha ibn fil Masjidil Haram. Jadi Ibnu Jurayh mengatakan, saya pernah duduk bersama Atha di Masjidil Haram. Jadi Atha Ibnu Abi Rabah ini juga muridnya Abdullah bin Abbas ya. Fatadzakarna Ibnu Abbas. Lalu kami mengingat-ingat guru kami yaitu Abdullah bin Abbas. Atau mengatakan, kemudian menimpali. Jadi, ya biasa ya, murid yang kemudian kangen dengan gurunya, ya sudah tidak bertemu lagi, dan kemudian membicarakan gurunya. Kata Atha, ma ra'aitul qamara lailata arba'a ashrah illa zakartu wajha Ibnu Abbas. Setiap saya melihat bulan purnama tanggal 14, malam 14, itu kan sedang bunder-bunder itu ya. Bulan itu sedang purnama-purnamanya itu ya. Kata Atha Ibnu Abi Rabah, setiap saya melihat bulan purnama, yaitu tanggal 14, saya selalu teringat wajah Abdullah bin Abbas. Karena saking bercahayanya. Jadi tampan sekali. Bahkan Imam Masruq juga mengatakan bahwa kuntu idza raaitu Ibnu Abbas, ini tabi'in juga dan murid Abdullah bin Abbas juga. Saya ketika melihat Abdullah bin Abbas itu, saya mengatakan, saya berkesimpulan ajmalun nas, orang yang paling ganteng. Fa idza nataqa, kalau Abdullah bin Abbas itu sedang berbicara, maka aku akan mengatakan berkesimpulan afsahun nas, orang yang paling fasih dalam bicaranya. Artikulasinya itu bagus, suaranya itu indah, intonasinya itu tepat sekali. Jadi public speakingnya hebat. Faidah tahaddatsa, jika sudah menjelaskan tentang sesuatu, kata Masruq, Imam Masruq mengatakan, qultu, saya berkesimpulan a'lamun nas, orang paling pintar. Ketika menjelaskan itu sangat detail sekali, sangat indah sekali, sangat runtut sekali, sangat bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarkan Abdullah bin Abbas ketika berbicara dan menjelaskan itu. Abdullah bin Abbas dia, karena tadi ketika saya sampaikan tadi bahwa Abdullah bin Abbas ketika sudah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, dan itu tahun 8 Hijriah, sebetulnya tidak terlalu lama juga bersama Rasulullah ya. Kalau Abu Hurairah, kemarin kita kaji bahwasanya Abu Hurairah itu bersama Rasulullah mulai tahun 7 Hijriah ya, sampai Rasulullah wafat, kurang lebih 3 tahunan, 3 sampai 4 tahun. Kalau Abdullah bin Abbas ini tahun 8 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah awal. Jadi ya kurang lebih 2 sampai 3 tahunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa menyerap ilmu, menyerap keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat detail sekali. Abdullah bin Abbas ibadahnya dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Abdullah bin Abbas ketika dia di Madinah, dia nginap, dia sering sekali di rumah bibinya yaitu Siti Maimunah bintil Harits Al-Hilaliyah yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sedang berada di rumah Siti Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah,
Jadi Abdullah bin Abbas ini juga nginap di situ, sering sekali diajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Salat malam. Sehingga itu terbiasa dan dia meniru salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seumur hidupnya dia selalu membagi malam itu menjadi separuh. Separuh untuk beribadah, separuh untuk istirahat, dan separuh lagi untuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah menurut Abdullah bin Abbas, lam takun salatan wa siyaman wa hajjan wa zakatan fahasb. Balil ibadatu fi nazarihi wal amalu alladhi yakunu al-insanu fihi aqrabu ila khaliqihi. Faqad takunu iyadata maridin aw sa'yan fi hajati muslimin aw kalimatan thayyibatan yahdiha li muslimin. Menurut Abdullah bin Abbas, mitra muslim, bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, tidak hanya itu. Tapi ibadah itu dalam pandangan dia, itu apapun perbuatan yang mendekatkan manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Dan bisa jadi ibadah itu mengunjungi orang sakit, atau dalam bahasa kita besuk ya. Besuk itu ternyata dari bahasa Belanda ya. Au sa'yan fi hajati muslim, atau dia memenuhi atau menolong kebutuhan, mencukupi kebutuhan orang muslim, atau memberi nasihat kepada orang muslim. Apapun itu yang bernilai kebaikan itu ibadah dalam pandangan Abdullah bin Abbas. Baru sekarang kita mencoba membahas tentang Abdullah bin Abbas, benar-benar lautan ilmu tak terbatas. Meskipun Abdullah bin Abbas tidak lama bersama Rasulullah, hanya kurang lebih 30 syahran, 30 hari. Akan tetapi walakinnahu tilata hadhil muddati kana mulaziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyaddal mulazamah. Waktu 30 bulan ini dia gunakan betul selalu bersama Rasulullah. Asyaddal mulazamah, selalu bersama Rasulullah. Jadi memang dalam rumus pembelajaran ya, rumus belajar itu kalau dalam pesantren-pesantren kita diajarkan ya, alala tanalul ilma illa bisittatin. Jadi ilmu itu bisa didapatkan dari 6 hal. Di antaranya adalah tuluz zaman, di antaranya adalah waktu yang panjang. Tapi dalam kehidupan, dalam rumus hidupnya Abdullah bin Abbas, bukan waktu yang panjang, tapi waktu yang efektif. Meskipun Abdullah bin Abbas hanya 30 bulan bersama Rasulullah, tapi satu, dia masih sangat muda sekali. Jadi ketika dia hijrah ke Madinah, usianya sekitar 11 tahun. 11 tahun itu kan usia-usia anak itu sangat detail dan sangat cepat merekam sebuah pelajaran, sebuah keteladanan, sebuah pembelajaran, sangat hafalan, itu sangat kuat sekali. Makanya banyak sekali para ulama itu yang hafal Quran di usia 7 tahun, 10 tahun. Itu karena memang usia-usia waktu kecil ini, itu belia ini memang usia-usia yang sangat apa ya, golden age ya bahasanya. Usia emas untuk belajar, usia emas untuk menghafal. Jadi Abdullah bin Abbas mulai kecil itu sudah disibukkan selalu bersama Rasulullah, sehingga dia mampu merekam perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ahwal-ihwal sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak sekali referensi-referensi tentang Rasulullah yang dia miliki. Terlebih tadi bahwasanya kana bin Abbas yabitu 'inda khalatihi Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas itu sering nginap di rumah bibinya yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah. Hilaliyah. Ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor kenapa Abdullah bin Abbas ini selain beliau sangat muda,
Dan yang kedua, beliau sangat dekat dengan Rasulullah ya, karena selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini yang sangat penting sekali, Mas Ridwan. Ini harus direkam oleh Mas Ridwan ketika nanti Mas Ridwan punya anak. Nah, ini harus diamalkan. Yaitu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eh, Rasulullah itu mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia tentang ilmu agama dan ajarkanlah dia tentang takwil, tentang tafsir, tentang memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga Abdullah bin Abbas ini menjadi guru besar pertama setelah Rasulullah SAW di bidang tafsir. Maka kalau kita buka kitab-kitab tafsir, terlebih tafsir bil riwayah, tafsir bil ma'thur, tafsir yang mengandalkan tentang riwayat-riwayat dari Rasulullah, dari para sahabat, pasti akan kita temukan misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, itu selalu kita temukan qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas. Menurut Abdullah bin Abbas, tafsir ayat ini adalah seperti ini, tafsir ayat ini seperti ini. Itu kita temukan. Rasulullah itu, ini Abdullah bin Umar cerita bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah memanggil Abdullah bin Abbas dan mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aka yauman famasaha ra'sak. Saya pernah melihat Rasulullah itu memanggilmu dan mengelus kepalamu, dan Rasulullah sambil mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini yang selalu saya sarankan kepada para jamaah, para mitra muslim ya, bahwa ketika anak atau cucu ini mau ngaji, berangkat ke TPQ, ke musola untuk ngaji atau berangkat sekolah, itu jangan hanya salim gitu saja, doakan juga. Selesai salim, coba di masaha ra'sahu, diusap ya, diusap kepalanya atau dipegang bun-bunanya ya. Bun-bunanya itu apa bahasa Indonesia? Ubun-ubun ya. Sambil mendoakan seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini selalu saya lakukan ketika anak saya berangkat sekolah, berangkat ngaji, selalu salim ya, kemudian saya cium lagi tangannya dan saya cium keningnya sambil mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan diganti, hu-nya diganti ha. Allahumma faqihha fid din wa 'allimhat ta'wil. Jadi agar apa? Agar anak ngaji itu cepat bisa, cepat pinter ngajinya. Nah, orang tuanya nggak pernah, sudah nggak pernah doakan anaknya salim, ya kadang orang tuanya pegang HP ya. Waktunya bayar ngaji ya nggak pernah bayar. Nah, itu pengen anaknya hafal Quran, pengen anaknya bisa membaca kitab tafsir, bisa menjadi ustadz, kiai yang menjelaskan Al-Quran. Ya sulit sekali, sulit sekali. Jadi Abdullah bin Abbas ini mempunyai sebuah keilmuan yang luar biasa ya. Jadi bisa kita buka kitab-kitab tafsir itu selalu nanti ada pendapat Abdullah bin Abbas, qala bin Abbas, qala bin Abbas. Kenapa? Karena tadi selain dia masih kecil, belia, tidak disebutkan dengan istri, tidak disebutkan dengan pekerjaan, tidak disebutkan dengan apapun itu. Yang kedua, dia sering tinggal di rumah bibinya yang merupakan istri Rasulullah SAW, Siti Maimunah. Yang ketiga, dia selalu bersama Rasulullah SAW. Ya. Terus yang keempat tadi doa Rasulullah SAW. Dan yang kelima, pasca Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Abbas ini selalu duduk, selalu ngaji, selalu mendengarkan dari dua sosok sahabat terdekat Rasulullah SAW. Siapa itu? Umar bin Khattab dan Ali ibnu Abi Thalib. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab kan luar biasa. Dia keilmuannya luar biasa. Dia sentuhan-sentuhan instingnya terhadap Al-Quran itu luar biasa sekali. Jadi mulham, rajulun mulham. Jadi kata Rasulullah, kalau ada
orang yang mulham, yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatku, yaitu Umar. Umar. Jadi Umar bin Khattab orang yang dia sangat ngerti tentang syair, ngerti tentang bahasa, ngerti tentang apapun itu. Makanya Umar bin Khattab masuk Islam kan karena membaca surat Thaha. Surat Thaha. Kenapa? Karena ketika dibaca oleh Umar bin Khattab tahu bahwasanya ini bukan syair. Ini bukan saja yang dibuat oleh orang. Ini betul-betul dari Tuhan yang menciptakan Musa, yang juga memberikan Musa Taurat, memberikan Isa Injil. Ini berarti adalah kalam Allah. Ini adalah firman Allah. Dan kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Karena memang Umar bin Khattab itu backgroundnya dia rajulun mutsaqaf, orang yang terpelajar, akademisi bahasa kita. Akademisi, pintar sekali. Dan pasca Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Abbas ini selalu uh, bersama dengan Umar bin Khattab ya. Dia menyerap ilmu dari Umar bin Khattab, pengetahuan-pengetahuan Islam yang sebelum dia lahir, yang dia belum mendapatkan itu, dia dapatkan dari Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang luar biasa cerdasnya, alimnya, dan dia mulai kecil sudah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga uh, keilmuan Ali bin Abi Thalib merupakan Ali bin Abi Thalib menjadi sumber ilmu yang luar biasa. Dan Umar bin Khattab ini senang dengan Abdullah bin Abbas karena memang Abdullah bin Abbas ini orang yang sangat cerdas sekali. Setiap Abdullah bin Abbas ini datang, Umar bin Khattab mengatakan jaa fatal kahul wa dzul lisanis saul wal qalbul aqul. Ini datang anak muda yang mempunyai lisan saul, yang selalu haus terhadap ilmu, selalu bertanya dan mempunyai hati yang cerdas sekali, hati yang selalu ingat ya, hati dan pikirannya itu menyambung dan kemudian tidak salah ketika siapa Umar bin Khattab itu menjuluki Naam, turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas. Dia adalah turjumanul Quran. Turjumanul Quran itu ya bahasanya bukan penerjemah Al-Quran ya, tapi dia mufassir, dia penafsir Al-Quran. Al-Quran itu bisa kita ketahui maknanya, maksudnya itu banyak sekali dari Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Abdullah bin Abbas ini, Mas Ridwan dan mitra muslim, ini sebelum kita selesaikan segmen pertama ya. Abdullah bin Abbas ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Amirul Mukminin, jadi usianya sekitar 15 tahunan ya, sekitar 15 tahun. Itu selalu diajak rapat. Jadi Abdullah bin Abbas ini usia 15 tahun kalau bahasa kita dijadikan Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi ketika rapat-rapat besar, Abdullah bin Abbas ini diajak oleh Umar bin Khattab. Padahal yang ikut rapat itu adalah Ashabu Badr. Yang ikut rapat itu adalah para sahabat yang dulu ikut perang Badar. Seusia ayahnya Abdullah bin Abbas. Jadi ketika rapat itu para sahabat senior ini ngomong kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau memasukkan anak yang seusia anak-anak kita? Harusnya dia kan bersama anak-anak kita di luar sana, tidak ikut forum, rapat rapat penting seperti ini." Apa jawaban Umar bin Khattab? Jangan lihat usianya, tapi lihat kedalaman ilmunya. Kadang sekarang orang itu melihat usianya, Mas. Alah masih bayi aja. Alah sih mabuk jagung sih mabuk kencur aja. Tapi tidak melihat bagaimana usia itu. Jadi ya maklum ya. Jadi jangankan zaman sekarang, zaman sahabat aja dulu itu juga sempat diremehkan Abdullah bin Abbas ini. Jadi sahabat-sahabat senior itu mengatakan loh, ini kan seusia anak kita. Kenapa kok diikutkan rapat? Umar bin Khattab kemudian menjawab, oh, saya punya alasan loh. Kenapa mengikutkan Abdullah bin Abbas ini rapat di setiap forum rapat-rapat kita ini? Karena Abdullah bin Abbas ini punya ilmu yang kita tidak punya. Meskipun usianya muda, tapi dia ilmunya sangat dalam sekali. Akhirnya Umar bin Khattab suatu ketika, ini Abdullah bin Abbas sendiri yang cerita,
Suatu ketika Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin memanggil saya. Dan di forum itu sudah ada uh, banyak sekali para sahabat-sahabat senior. Sepertinya Umar bin Khattab ingin menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas ini saya jadikan watimpres ya bahasa kita sebagai mustasyar ya, apa namanya penasehat ya. Ini nggak main-main. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada para sahabat senior, "Ma qaulukum?" Apa menurut kalian tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja? Nah, mereka mengatakan, Abdullah siapa? Para sahabat senior mengatakan, ya itu tentang ketika Islam sudah tersebar dan banyak orang yang mengikut Islam, ya kita diperintahkan untuk membaca istighfar dan membaca tasbih. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apakah seperti itu maksudnya wahai Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, bukan. Maksud idza jaa nasrullah wal fath itu adalah uh, tadullu ala qurbi ajali Rasulillah. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath itu adalah surat yang menunjukkan bahwasanya sudah dekat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggal dunia. Dekat masa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah surat idza jaa nasrullah wal fath itu diturunkan. Kenapa? Kalau sudah banyak orang yang masuk Islam, kalau sudah dakwah Islam ini sukses, tersebar kemana-mana, berarti kan tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau sudah tugas Rasulullah selesai, ya waktunya Rasulullah menghadap Allah. Bahasa kita laporan lah, bahwasanya tugas sudah selesai. Apa kata Umar bin Khattab? Saya tidak menemukan jawaban tafsir yang lebih tepat daripada yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Dan saat itulah kemudian sahabat-sahabat senior mengakui bahwasanya Abdullah bin Abbas meskipun seusia putra-putra mereka, tapi keilmuannya sangat dalam. Abdullah bin Abbas termasuk 7 sahabat yang faqih, yang menjadi mufti ya, yang mengeluarkan fatwa-fatwa pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. 7 sahabat itu, 1 Siti Aisyah, 2 Umar bin Khattab, 3 Abdullah bin Umar, kemudian 4 Ali bin Abi Thalib, kemudian 5 Abdullah bin Abbas, kemudian 6 Abdullah bin Mas'ud, dan 7 Zaid bin Thabit. 7 sahabat ini minal mukthirina fil fatwa. 7 sahabat ini adalah 7 sahabat yang banyak sekali memberikan fatwa ya pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas wafat di tahun 68 Hijriah dan dimakamkan di kota Taif. Abdullah bin Abbas, lautan ilmu tak terbatas.